Kata Allah, "Tsumma arsalna rusulana." Aku kirimkan, aku utus rasul dan utusan. Ya, aku Allah Subhanahu wa taala berturut-turut nuli-nuli, nyambung tanpa ada putusnya. Nuli-nuli, nah terus begitu, nyambung terus satu dengan yang lain tanpa ada putus-putusnya. Dan kitab wahyu Allah terus menerus, maka kemudian ujungnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam dengan pengumuman yang beliau sampaikan, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Sampai di sini tentu adalah bergeser, yaitu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan Al-Quranul Karim. Itu saja, jadi masih dibayang-bayangi dengan para yang menguasai. Jadi kitab-kitab sebelumnya, makanya ada orang-orang Yahudi pada tinggal di Madinah dan menjadi rujukan oleh orang-orang Makkah, dan juga ada orang-orang Najran yang berada di sekeliling. Jadi Rasulullah artinya sekeliling Makkah itu. Nah, itu jemaah dimuliakan Allah. Maka disebut ahli kitab, maka ahli kitab itu adalah orang-orang pinter karena mempunyai informasi. Nah, begitu. Maka para penduduk Makkah, jadi setiap menghadapi permasalahan pasti dia ngilang dulu sebentar, ngilang ke Madinah, ngilang ke Yaman, karena tanya orang-orang yang punya ilmu. Nah, begitu. Urut-urutannya seperti itu, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang punya ilmu bila dia dijangkiti penyakit iri dan dengki, maka secara ilmu al-isyari, yaitu ilmu tasawufnya Imam Al-Alusi dan ilmu tasawuf yang diprakarsa oleh para ahli sunnah, termasuk Imam Al-Ghazali, yang menghancurkan agama Allah itu adalah ada dua jenis manusia, yaitu alimun mutahattikun wa jahilun mutanassikun, yaitu orang alim, orang pinter, tapi awut-awutan dan ngawur, tidak mengikuti kaedah-kaedah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu di dalam ayat ini dari awal yang diamanahkan dari juz 21 ini, maka membicarakan tentang ahli kitab. Ahli kitab itu sudah tahu kalau nanti ada Rasulullah. Ahli kitab itu sudah tahu kalau ada Al-Quran dari informasi terakhir yang tadi dibaca. Tapi mereka tidak percaya sama Muhammad. Mereka tidak percaya sama Al-Quran. Dan tentu ujungnya kalau dua ini sudah tidak percaya, maka berarti tidak percaya kepada Allah. Karena yang menurunkan, mewahyukan Taurat, Zabur, Injil adalah Allah. Yang mewahyukan Al-Quran adalah Allah. Inna awhayna ilaika kama awhayna, surat An-Nisa 163. Lu gini ya gitu, kenapa sama-sama jadi Rasul Allah, sama-sama wahyu Allah, kenapa kamu tidak percaya? Kamu mengingkari dirimu sendiri, kamu mengingkari jadi pengetahuanmu sendiri, maka demi hasud, iri, dengki dan kerakusanmu untuk bahwa seluruh nabi itu harus dari Bani Israel, dari dinasti mereka. Begitu jamaah dimuliakan Allah.
Maka walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Bila sampai kepada mengingkari Allah dan mengambil kebatilan meskipun itu bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan dan akal sehat, maka tetap menjadi orang-orang yang merugi. Itu adalah ahli kitab jemaah dimuliakan Allah. Oleh karena itu ayat tadi yang kita baca tidak berhenti mengingkari Allah, tidak berhenti mempermainkan Rasul, tidak berhenti mempermainkan Al-Quran, tapi mereka wa yasta'jilunaka bil adzab. Begitu jemaah dimuliakan Allah. Ini namanya ilmu munasabah. Jadi setiap poin, setiap permasalahan itu tidak ada yang berdiri sendiri di muka bumi jemaah. Pasti ada korelasinya, pasti ada hubungannya. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Segala sesuatu oleh Allah berfirman bahwa segala sesuatu itu ada sebabnya. Tanpa ada sebab, meskipun Allah Maha kun fayakun, tapi di dalam proses kehidupan semuanya diberi sebab oleh Allah. Itu adalah kenalaran yang tertib. Itu tidak ada sesuatu yang tidak ada sebabnya jemaah. Ya, begitu kalau hukum kemanusiaan itu seperti itu. Terus kalau mau ada, mungkin satu-satunya yang tidak pakai sebab itu adalah penciptaan alam semesta. Kalau mau tahu kenapa Allah menciptakan alam semesta, hanya Allah sendiri yang harus jawab itu. Tapi kalau berikutnya pasti ada sebabnya. Turunnya Nabi Adam ke bumi ada sebabnya. Kenapa Allah menciptakan Adam? Karena ada bumi yang sudah diciptakan. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah begitu, maka wa yasta'jilunaka wa yasta'jiluka kuffaru Quraisy bil adab. Jadi mereka ketika dinasihatin oleh Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu datangnya belakangan. Teman-teman jangan seperti itu. Nah, maka jawabnya apa? Jadi udahlah, nggak usah nasihatin. Kalau memang ada aralnya, ada afatnya, yaitu bencana atau siksaan, mana coba segera datangkan siksaan itu. Nah begitu, itu jamaah dimuliakan Allah. Rasulullah ditantang seperti itu, maka, dan bukan Rasul, semua para nabi, begitu setelah dialog lama dengan audien, dengan para masyarakat, maka jadi Nabi Nuh ditantang, jangan banyak ngomong lah, Nuh lah, qad aktsarta jidalana fatina bima ta'iduna. Lu ngomong melulu, kalau memang ada siksaan mana? Nah begitu jamaah kan Allah, Nabi Nuh, ya, Nabi Lut, ya, dan seterusnya. Ay wa yasta'aluka kuffaru Quraisy bil adzab ala tariqatil istihza. Menantang itu tadi adalah jadi dengan gaya ngeremehno, dengan gaya mentertawakan, wa ta'jiz, dan melemahkan. Kamu tidak bisa mendatangkan siksaan sekarang ini seketika. Dan memang rumus Allah tidak seperti itu jamaah dimuliakan Allah. Atas kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirubah cara menyiksa dan memperingatkan hambanya. Kalau dulu begitu nakal bersama, maka dikirimkan banjir bandang entah. Zaman siapa? Zaman Nabi Nuh. Begitu nakal bersama menentang Nabi Hud alaihi salatu wassalam, maka dikirimkan sor-soron di ayyamin nahsim mustamil, lisus yang begitu dahsyat, orang tidak mampu berdiri di atas kakinya, dan pada terbang ke bawah angin, mati semuanya. Begitu juga di dalam kaumnya Nabi Tsamud, setelah nakal bersama, maka dikirimkan suara yang tidak tahu menau datangnya dari mana,
menggesu. Begitu lalu telinga pada tidak mampu mendengarkannya, mati semuanya. Lalu begitu setelahnya adalah Nabi Lut. Setelah nakal bersama, maka faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan. Begitu dibalik jamaah, begitu dan seterusnya. Tapi dengan kenabian kemuliaan Rasulullah ada 3 keistimewaan bahwa umat, bangsa dan penduduk bumi itu tidak dihancurkan bareng, tapi dicicil sidik-sidik di ujung sana supaya ujung sini ngambil pelajaran, dicicil sono supaya ujung sini ngambil pelajaran. Ini bukan omongan saya jemaah, itu hadis Rasulullah. An la yustasol, tidak dientekno dalam seketika. Begitu. Ini juga di satu sisi rahmat, di satu sisi juga cobaan. Jadi peringatan dan siksaan seperti ini di satu sisi rahmat Allah karena ben podo nyadar terus tobat. Di satu sisi tetap cobaan, yang melakukan kesalahan merasa tidak salah, wong ora diapa-apakno oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu nyambung enggak ini bahasa? Nyambung enggak? Yang melakukan salah dan pelanggaran pun meyakini bahwa dia benar karena buktinya tidak diapa-apakno oleh Allah. Itulah arti surat Al-Furqan ayat yang ke-20. Begini ini mestinya kalau dalam wayang itu tegang, dung 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 dung, begitu jamaah dimuliakan Allah. Surat Al-Furqan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kamu itu diuji oleh sebagian kamu sendiri. Begitu jamaah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kudu sabar ta ora? Ya. Wa kana rabbuka basira. Surat Al-Furqan ayat 20 ini persis di penghujung juz 18 jemaah dimulakan Allah Subhanahu. Allahu Akbar. Maka ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Ya wis, do sabar wae. Ya kan begitu. Wong kejadian koyok mengkono iku ya sak beneri karena perbuatanmu sendiri. Kalau ndak perbuatanmu, yo perbuatane koncomu. Ya kan begitu. Kalau ndak perbuatane koncomu, yo perbuatane anakmu. Makanya bahwa itu adalah innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bukan hanya itu, bojomu saja itu kadang menjadi fitnah dan musuhmu. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Quran mah ono wae jamaah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari pasanganmu dan anakmu itu adalah nyata-nyata menjadi musuhmu. Dengar jamaah? Dengar? Surat At-Taghabun, loh, ayat yang ke-14 clear. Loh, gitu. Makanya subhanallahil azim, Quran itu adalah mau'izah, nasihat. Quran itu adalah obat wong kesel, obat wong nganggo duit, obat wong kalah. Ya kan begitu? Quran adalah obat. Quran adalah penghibur, jadi ngibur kita karena renang-renang baca Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa jamaah dimuliakan Allah.
dan bulan Sya'ban adalah bulan penyempurnaan persiapan. Maka pada dekatlah dengan Allah, dekatlah Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Sya'ban penyempurnaan kesabaran, karena bulan Ramadan adalah Syahrus Sabri, bulan sabar. Kuat nahan hawa nafsu, kuat nahan orang mangan, orang ngumpi, meskipun dalam waktu tertentu. Nah ini jemaah dimuliakan Allah, luar biasa bertajiz wa takdzibi dan mendustakan. Tapi pura-pura karena ahli kitab itu lebih tahu, jadi lebih dulu. Mata hadzal wa'du, kapan itu waktunya? Dino kiamat itu kapan? Nah begitu. Seakan-akan bahwa mereka mengingkari informasi Al-Quran, mengingkari informasi Rasulullah, padahal mereka sudah lebih dulu tahu. Nah begitu. Tahu dari kitab Taurat, tahu dari kitab Zabur, tahu dari kitab Injil. Sampai mengatakan supaya untuk meyakinkan publik, jemaah. Cara untuk meyakinkan publik itu apa? Sumpah. Nah, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Demi Allah Muhammad, aku ini juga percaya bahwa kamu itu rasul. Nah begitu, demi Allah. Tapi ya Allah Maha tahu bahwa itu cuma pelamis di mulut saja. Ya begitu. Cara untuk meyakinkan publik itu, wa idh qala Allahumma in kana hadha wal haqq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw idna bi'adzabin alim. Ini di publik loh jamaah. Ada Rasul lagi ngajak baik, menasehati. Langsung orang-orang itu mengatakan begini, kalau ya Tuhan, kalau memang dia yang benar, itu coba itu cara meyakinkan publik. Kalau memang Muhammad yang benar, ya Allah turunkanlah sekarang ini hujan batu, sekarang ini juga, biar menjadi saksi bahwa yang benar itu dia. Tapi kan sudah ada rumus tadi. Tidak ada langsung seperti itu. Maka kemudian tidak langsung hujan batu. Akhirnya publik percaya yang omongan sumpah ini tadi, meskipun pada hakikatnya itu adalah batal jamaah dimuliakan Allah. Bapak itu nyambung dan? Ya karena bagian dari itu makanya nyambung ya kan. Nah itu jamaah dimuliakan. Saya juga tahu ya. Jadi ini masalahnya. Ya itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali ini Quran, tapi apakah Quran itu bisa ditadaburi oleh semua orang? Itu adalah sedalam ini. Kalau mengambil omongannya sebagian orang katanya 60% bangsa Indonesia itu lulus kelas 7. Apa yo bisa mendalami Al-Quran, menjadikan sebuah inspirasi kehidupan hati dan kehidupan nyata? Katanya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Apa coba bagian artinya? Surat Al-Baqarah 208. Ayo pada masuk Islam secara kafah, itu adanya di mimbar ini nih jamaah. Kalau pas khutbah atau apa 15 menit, pulang bedok jamaah dimuliakan Allah. Pulang bedok. Itu apa? Tidak. Oh itu adanya di mimbar atau pengajian seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Itu ada di mimbar. Yang kenceng suaranya yang khutbah, yang lain ngantuk. Yang kenceng astagfirullah. Yang kenceng suaranya yang ngaji.
yang lain ngantuk. Pulang ditanya beda. Iya. Iya, Ustaz Budi masukin di Al-Hayah Media kan dan dengerin orang-orang. Sian banget mereka nggak mau dengerin. Iya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kalau kita membaca hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hadis sahih Muslim. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib itu apa sih maknanya? Sahih. Thayyib itu bagus, bersih. Kalau rizki halal dan thayyibah itu halal dan berkualitas, bergizi, berbobot, bermutu, ya begitu. Allah itu maha baik, maha agung, maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah menikah memerintahkan kepada orang-orang yang percaya, mukmin itu percaya jemaah. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada para utusannya. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'amalu sholihah. Wahai para utusan, podo mangano sing ape-ape, yang bagus-bagus, yang halal-halal, dan bekerjalah yang baik juga. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, podo mangano jadi penghasilan sing halal sing ape-ape sing aku rizkikan kepada kalian, washkuru lillah. Ini teks hadis. Teks hadis, tsumma dzakarur rajula. Lalu Rasulullah menyebutkan seseorang yutilus safara, dia berjalan cukup panjang, mengadakan pengelanaan kehidupan ini. Pengalaman orde lama berarti umurnya sudah tua, pengalaman orde baru, pengalaman orde reformasi, pengalaman orde awut-awutan namanya. Berarti dia umurnya sudah tua. Tsumma dzakaror rajula, ini cek sendiri hadisnya, hadis sahih Muslim. Yutilu as-safara, yaitu berjalan begitu lama. Asy'atha aghbara. Asy'atha itu apa? Awut-awutan. Jadi saya ngomong awut-awutan tadi bukan kayaknya ketawa, kayaknya ada apa, enggak. Memang hadis itu jadi saking pengalamannya, memikirkan pengalaman yang luar biasa sampai dan sudah sepuh juga, maka tidak pernah salon, tidak pernah mandi dengan baik, sampai asy'atha aghbara, awut-awutan, dan danane itu awut-awutan. Yamuddu biyadahu, ya Rabb, kemudian mengangkat tangannya, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, piye ini ya Allah, piye ini ya Allah. Bapak Ibu nyambung nih? Ya. Yang bisa bilang piye itu hanya orang yang berpengalaman jamaah. Kalau orang ketengan itu nggak akan tahu jamaah. Dia pasti pragmatisme. Begitu. Ketengan namanya. Begitu nggak ketengan itu? Ya, sak kenane, ya kan begitu. Luar biasa. Ya muddu yadahu ila sama, ya Rabb, ya Rabb. Gimana ini ya Allah? Wa malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Piye ngomong piye, bagaimana ini ya Allah? Tapi pakaiane colongan, haram, betul? Lalu mangane haram, lalu diasupin yang haram. Lah piye
Wong kok bisa disembadani marang Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasul, al-lahmul ladzi nabata minal harami fannaru awla bihi. Daging ini sing tukul dari asupan yang tidak jelas itu pantese diobong dhisik nang neraka. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pantese. Nyambung kan cuma ya? Clear banget sebetulnya. Ya tapi ini bukan hiburan, ini juga kesedihan juga sebetulnya. Ya begitu. Nah ini para alim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sampai ke tingkat itu, bahwa bukan hanya jadi meremehkan Rasul Quran, tapi sampai Allah juga ditantang. Kalau memang lo yang benar, datangkan tuh siksaan sekarang ini. Ditanya. Tapi Allah kan sudah punya rumus. Walaula ajalum musamma laja'ahumul 'adzab wa la ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Para alim, yang penting alurnya bisa ditangkap. Ini luar biasa. Ini tafsir gede banget, ini panjang beliau menafsir. Iya, bahwa luar biasa mereka jadi menantang Allah atas disandarkan kepada Rasul. Kalau Muhammad kamu yang benar, sekarang datangkan siksaan. Luar biasa. Ya nggak bisa. Wong Allah sudah punya rumus. Semua itu ada waktunya, ya kan? Coba di akhir surat Fatir. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau Allah itu menyiksa seseorang, suatu kaum, suatu negeri hanya semata-mata berdasarkan kesalahan yang dibuat oleh mereka, tidak akan tersisa satu pun makhluk di muka bumi ini, jemaah. Ini Quran, bukan tafsir. Kalau Quran itu langsung firman Allah. Kalau tafsir dicari-cari oleh guru dari ayat yang lain, dari hadis, tapi ini langsung. Kalau Allah itu menyiksa orang semata-mata berdasarkan dosa dan kesalahan, maka orang ono sing ijeh siji pun wong nang dunia ini, karena semuanya punya kesalahan. Ya. Di surat Al-Hijr, ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Tidak ada orang atau umat yang gigi mongso, artinya mendahulukan ajal itu dimajuin. Mestinya masuk surganya nanti di akhirat, masuk surga sekarang nggak ada. Mestinya hancurnya nanti majukan sekarang juga nggak ada. Ingat kisahnya Umar bin Khattab, jamaah dimuliakan Allah radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Jadi yang katanya bajunya ada 17 tambalan itu. Kemudian putranya didengar ocehan-ocehan orang. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jadi kalau memang begitu kamu beli kepada bendahara. Bendahara itu apa ya? Kalau di negara itu apa? Baitul Mal dulu namanya. Kalau sekarang apa? Kalau negara kita BI atau Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Jadi ada beli ke bendahara sana. Jadi minta gajinya Umar bin Khattab. Jadi supaya diambil dulu supaya bisa beli baju yang tidak tambal-tambalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Amirul Mukminin. Amirul Mukminin loh, cuma ini. Amirul Mukminin loh. Kalau sekarang ya, kalau di lingkungan ini ya Pak RW lah gitu, kira-kira seperti itu. Amirul Mukminin. Kata Amirul Mukminin, katanya gajinya disuruh dahulukan dulu karena
Jadi mau beli baju, bajunya udah tambalannya banyak. Kata sahibu, jadi pemimpin Baitul Mal, sopo sing jamin umure Amirul Mukminin sampai akhir bulan. Kenapa mesti harus diambil duluan? Kerja dulu baru ini. Itu jemaah. Dan akhirnya jadi sodaq, dia benar. Ya, jadi begitu jemaah, tidak ada yang bisa menjamin umurnya Amirul Mukminin sampai akhir bulan. Ini orang-orang ini jadi kadang-kadang gigi mongsok luar biasa jemaah dimuliakan Allah. Jadi sesuatu belum apa-apa, hasilnya sudah dahuluan jemaah dimuliakan Allah. Ini luar biasa. Secara Quran pun juga keliru jemaah. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yas. Saya nggak ngerti kenapa pada senyum semuanya ini. Luar biasa ini. Dahsyat sekali. Memang pelaku-pelaku itu seperti itu jamaah. Dia ngerosok, dinasehatin Pak Quran, ngerosok, tapi nggak mau berubah juga jamaah dimuliakan Allah. Rusak ini memang sebetulnya ini. Coba cek tadi, jadi surat Al-Hijr, surat 15, ayat 3, 4, dan 5. Maka tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Ya, dan tadi di akhir surat jadi Fatir surat ke-35 ayat yang ke-45 jamaah dimuliakan Allah. Jadi jangan mengada-ada, ini semuanya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka karena Allah sudah membuat rumus segala sesuatu karena kemuliaan umat ini, kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada tantangan siksaan sekarang itu terjadi, nggak ada. Maksudnya mubahalah. Belum pernah ada mubahalah yang terjadi di dunia ini, hampir belum pernah ada jemaah. Iya, dan Rasulullah pun tidak terjadi mubahalah pada waktu itu. Mubahalah al-ghadib itu ayatnya. Maka hadirkan semua publik secara terbuka, anakmu anakku, bojomu bojoku, masyarakat semuanya, ayo kita berdoa. Doanya begini caranya, ya Allah, bila Muhammad yang benar, maka hancurkanlah dia. Bila dia yang benar, hancurkanlah Muhammad. Itu sudah sepakat jemaah. Begitu pada pulang, mereka rembukan. Wah, kamu mau mubahalah sama Muhammad, lu pasti kalah. Muhammad itu kan benar. Menurut kita kan Muhammad benar. Cuman kan kita nutup-nutupin aja. Usahakan supaya bisa dibatalkan mubahalah ini. Langsung kasak kusuk. Ini udah Muhammad gak usah jadi mubahalah, udah hidup bersama-sama aja. Enggak jadi jamaah mubahalah pada waktu itu. Bapak Ibu nyambung gak sih ini? Tahu sejarah enggak? Enggak jadi. Karena kalau terjadi mubahalah yang sebenarnya kata beliau-beliau para pendeta, pasti kamu kalah, pasti. Itu mereka yang mengatakan jamaah. Karena mereka yang melakukan, mereka tahu yang sebenarnya, karena mereka tahu bahwa Muhammad itu benar. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kan kami dulu diceritain sama orang-orang tua kita bahwa nanti akan ada nabi yang namanya Muhammad, dan mereka mengetahui ciri-cirinya melebihi mengetahui putra-putrinya sendiri. Lah kok malah kamu mau berhadapan-hadapan dengan terang-terangan? Yo kalah, atur supaya tidak terjadi berhadapan-hadapan seperti itu. Nyambung Bapak Ibu? Luar biasa. Ya tapi nanti ya lupa lagi. Ya luar biasa. Memang bangsa pemaaf itu luar biasa jamaah dimuliakan Allah. Apalagi doanya selalu siapa yang memaafkan orang lain, insya Allah masuk surga. Dan sekarang bulan Sya'ban, ya kan? Ya udah, wal afina anin nas, pakai dalil atau pasal yang itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh
وأعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Ya wes kok diam aja, calling down, ya udah nggak apa-apa, yang penting hidup bareng, ya kan begitu kan? Wes ya udah tenang. Nah gitu jamaah dimuliakan Allah, luar biasa. Ada yang senyum, ada yang ketawa, ada yang gondok, ya. Walaula ajrun musamma la ja'ahul azab. Kalaulah bukan karena rumus Allah, Allah tidak bisa digigit, tapi Allah Maha mengetahui. Jadi setiap ajalnya hambanya, setiap ajalnya suatu bangsa, suatu negeri, yang ada adalah sunnatullah, hukum Allah yang telah berjalan dari dulu. Itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tadi ada doa luar biasa di kunut tadi jamaah. Kunut tadi luar biasa mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Dan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Mereka nggak mikirin begini ini. Mereka itu dibantai habis. Sekarang yang dibantai masyarakat sipil dan tidak berhadapan dengan para pejuang itu dengan strategi kalau masyarakat sipil pada rekoso sengsara, maka yang disalahkan oleh dunia adalah pejuang-pejuang itu. Memang harus pakai strategi jamaah. Kalau ngumpul tok begini ini tidak bisa distruktur dan digerakkan, ya diakalin terus gitu maksudnya. Ya jadi memang jangan ngumpul tok, jangan berkerumun saja, tapi bagaimana bisa dijadikan soft, barisan yang baik, yang rapi. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna. Allah itu sudah tiba waktunya, meskipun tidak mendadak, terasa mendadak. Makanya bahasanya wala yatiyannahum baghtah wa hum la yash'urun. Dan pasti siksaan Allah atau balasan Allah itu terasa mendadak. Yang dikatakan mendadak dalam Al-Quran apa jemaah? Ada dua. Satu, masalah kematian. Kematian itu padahal kadang-kadang sudah ada tanda-tandanya. Sakit, ini, itu, dan seterusnya. Tapi begitu wafat, insya Allah, padahal tadi kayaknya mau sembuh, senyum-senyum, malah minta makan bubur, lah kok malah meninggal. Itu meskipun sudah ada tanda-tandanya, seringkali dikatakan mendadak atau tiba-tiba. Yang kedua adalah hari kiamat. Hari kiamat itu udah dijelaskan dari dulu jamaah. Rasulullah SAW firman Allah, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Hari kiamat itu sudah dekat karena bulan sudah terbelah. Rasulullah bersabda, "Bu'istu ana was-sa'atu kahataini." Aku ini dengan hari kiamat koyok ngene iki. Nah, ini nggak bisa lebar-lebar, nggak bisa lebar. Ya segini ini sudah dari dulu diomongin. Hari kiamat itu tanda-tandanya luar biasa. Bahkan fase ini jamaah itu udah dikupas dari zaman Rasulullah, bahwa kepemimpinan nanti khilafah nubuwah 30 tahun itu ada. Silakan klik sekarang. Yang kedua, nanti diganti kepemimpinan yang mulai jadi menggigit, maka tidak ditentukan sampai Allah yang menghilangkan. Nanti diganti, dilanjutkan kepemimpinan yang diktator, otoritarian, yang akan begitu sampai waktunya Allah yang Maha Tahu dan menghilangkan. Lalu diganti kepemimpinan kembali lagi ala minhajin nubuwah. Itu sudah dibahas oleh Rasulullah, meskipun tidak tahu secara tokleh itu ternyata itu ya orangnya. Kita nggak bisa ngomong begitu, tapi sudah ada fase-fase itu, sudah ada jamaah dimuliakan Allah. Wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Yang kedua tadi hari kiamat. Hari kiamat, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Pada bertanya tentang hari kiamat,
desak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mendesak Rasul gimana hari kiamat. Lalu kemudian Rasul ilmunya ada di sisi Allah. Seakan-akan aku menguasai hari kiamat. Kemudian Allah, la ta'tikum illa baghtah. Hari kiamat itu meskipun udah diceritakan terus, tapi begitu tiba maka terjadi itu adalah mendadak sekali, jemaah dimuliakan Allah. Padahal udah diceritain. Seperti kejadian-kejadian itu tidak perlu mendadak, jemaah. Kadang pembahasan tahapan ini, tahapan ini, tahapan ini, tahapan ini. Lu mesti prediksi dari dulu, hasilnya ngono, itu juga udah tahu, jemaah dimuliakan Allah. Enggak mendadak sebetulnya, tapi tiba-tiba kayaknya mendadak. Luar biasa. Para alim yang dimuliakan Allah, yasta'dinunaka bil adzab, dan mereka juga meminta kepada Rasulullah supaya mendatangkan siksaan. Tidak bisa Rasulullah digigit seperti itu. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Sesungguhnya neraka jahanam itu akan meliputi orang-orang kafir. Tapi kalau tidak tobat, kalau tobat karena bulan Sya'ban terus masuk Ramadan pada tobat, yo nggak jadi masuk neraka. Nah ini jemaah, makanya kadang-kadang nyesek jadi teman karena dia tobat, jemaah, atau nyesek jadi teman karena dikasih gula-gula, akhirnya jadi teman, nyeseknya hilang. Luar biasa. Jadi itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma barik lana fi sya'banina wa ballighna Ramadan. Nah, kayaknya enggak sudah Ramadan ya, Pak. Ya, bulan depan. Jadi sudah enggak ada masih ada. Oh, ada ya, ya udah. Oke, jazakumullah. Silakan saya kembalikan. Pak, silakan. Tadi Dr. Ali Ahmad mengatakan bahwa sebetulnya orang ahli kitab Yahudi Nasrani itu tahu Nabi Muhammad itu benar omongannya. Iya. Tapi dia mengingkari tidak dapat sombongnya kemana. Pertanyaan saya, mereka ahli kitab atau Yahudi Nasrani itu apa mendengarkan ada hadis Rasulullah yang mengatakan Rasulullah bersumpah lagi nanti dia begini. Iya. Seandainya orang Yahudi atau Nasrani tidak mengimani aku sebagai Rasul dan dia mati dalam badan itu, dia akan tepatnya di neraka. Iya. Apa dia tidak tahu hadis itu? Hadis riwayat Muslim dan yang lain. Iya. Mereka itu kalau tidak mengimani Nabi Muhammad SAW mati Betul. Karena itu di neraka tempatnya. Itu benar. Aku tak tahu dia dengan hadis itu. Oke, saya jawab langsung aja dulu ya. Apakah orang-orang ahli kitab itu nggak tahu hadis itu? Tahu banget. Karena jadi Taurat, Zabur, Injil itu ada di kepala mereka. Ya. Tapi meskipun Taurat, Zabur, Injil ada di kepala aja, mereka juga mengganti kitab itu, tapi tidak mengingkari. Bahasanya, kamu parkir dulu ya, kitab nabada fariqum minal ladzina utul kitab. Diletakkan di sini. Digantilah sekarang ini namanya Talmud. Ya, tafsir namanya Mashna dan Jamara. Mesti harus ketemu orang Yahudi kita supaya bisa membuktikan omongan saya ini. Mereka sangat berani dan memang diberi keistimewaan oleh Allah 6 hal yang ada di surat Al-Jasiyah. Walaqad atayna bani Israil al-kitab wal hukm, diberi kitab lebih dulu, diberi hukum, raja, semuanya. Surat Al-Maidah.
Jadi nabi itu dari mereka mayoritas 99%, dan dari Rasul SAW tidak. Luar biasa ini. Diberi kecerdasan, diberi keberanian untuk melintir, ya, kemudian diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat tadi tahu semuanya, dan bahkan tidak sedikit mereka yang mempelajari Al-Qur'an, dan tidak sedikit mereka yang menangis dan masuk Islam. Ya, tapi rumusnya dari dulu, ketika ada orang-orang ahli kitab masuk Islam, padahal barusan, contoh Ka'ab bin al-Ashraf, Wahab bin Munabbih, Abdullah bin Salam datang kepada Rasulullah, diskusi, dialog, dan akhirnya masuk Islam. Ya, kamu di sini sekarang. Datanglah orang-orang ahli kitab. Kamu kenal gak dengan orang-orang ini? Jadi Abdullah bin Wahab bin Munabbih, Abdullah bin Salam, dan seterusnya. Oh, itu guru kami. Itu adalah kiai kami, itu adalah ulama kami. Oh gitu, langsung disuruh berdiri. Ya udah, kami masuk Islam. Langsung berubah seketika. Begitu. Enggak kenal kamu itu siapa? Nah ini poin pertama. Jadi mereka berani itu. Yang kedua, mereka mempunyai ilmu, makanya tadi disebut orang alim. Kalau di dalam Al-Fatihah, wairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu tafsir pertama kali sebelum ada tafsir modern, itu al-maghdub adalah Yahudi. Mohon maaf ini, tapi tentu ini berbahaya terus kalau tafsirnya. Jadi setiap sholat orang Muslim itu pasti membaca itu jamaah. Wairil maghdubi alaihim itu adalah orang Yahudi. Man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata. Itu tafsirnya di surat Al-Maidah. Wadhdallin itu adalah, mohon maaf, orang Nasrani. Ya begitu. Tapi mereka pintar. Aku kan sesat hari ini, tapi kan saya nggak langsung mati. Kan saya ada kesempatan untuk bertobat. Nah begitu. Maka dia berani bermain di wilayah ini. Nah, orang pengikut Rasulullah nggak berani. Bermainnya adalah jauh-jauh hari jadi orang baik, gitu kira-kira begitu. Penghujung diakalin, gitu kira-kira seperti itu. Kalau orang Yahudi itu berani bermain, jamaah dimuliakan Allah. Saya kasih contoh. Begitu Nabi Yakub sakit menjelang wafat, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Wafatnya Nabiullah Yakub ini adalah setelah persatuan 12 putranya dan ketemu di Mesir, diberikan oleh Fir'aun Akhnatun jadi satu provinsi, makanya Bani Israel ada di Mesir. Itu di situ, dan nanti dari keturunan Bani Israel yang ada di Mesir itu ada Nabi Musa lahir di sana. Jemaah dimulakan Allah. Jawaban itu, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidah. Tuhan yang esa. Begitu tutup usia plot, apa yang diambil oleh Yahuda ini belum dimakamkan jemaah. Jadi tanah Palestina dibagi menjadi dua, seret. Yang separuh aku, yang separuh buat kamu yang lain. Itu belum dikuburkan jemaah dimuliakan Allah. Itu kira-kira seperti. Jadi sangat berani untuk mempermainkan wasiat orang tuanya, pertanyaan orang tuanya, sangat berani mempermainkan hukum. Itulah orang Yahudi jamaah dimuliakan Allah. Makanya dirubahlah Al-Quran itu atau Taurat itu, yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i. Orangnya Indonesia, perilakunya Yahudi karena merusak hukum. Itu ya seperti itu jamaah dimuliakan Allah. Kenapa tersenyum? Ini bicara Quran. Ya. Jadi luar biasa. Nah itu kehebatan orang Yahudi, karena memang nyata-nyatanya memang tidak langsung mati. Orang berdosa itu nggak langsung mati jamaah. Makanya begitu ada hadis, demi Allah, kalau Yusuf itu hidup bersamaku sekarang ini, kata Rasul, maka pasti mengikuti aku.
Lalu ini ada di sini yang ini. Kemudian ketika Abdullah bin Amr bin As membawa sifrun minat Taurat, demi Allah, kalau Musa sekarang ini ada, pasti dia mengikuti aku. Begitu hadisnya. Termasuk hadis yang tadi, demi Allah, kalau seandainya ada orang Yahudi dan Nasrani dan ketemu dengan aku dan tidak beriman kepadaku, maka pasti akan masuk neraka. Ya iya, tapi kan di saat itu ketemu Rasul, jadi tidak mau beriman. Tapi setelahnya ada yang beriman. Contohnya siapa? Orang Yahudi yang buta itu, ya kan, yang disuapin Rasul dan akhirnya menjadi orang Muslim setelah Rasulullah dan masuk surga setelah Rasulullah. Nah begitu jamaah jemaah. Ini politik permainan luar biasa sebetulnya. Us nakal dhisik, yang penting nanti tobat, jamaah dimuliakan Allah. Gitu sebetulnya kaidahnya. Itulah perilaku Yahudi. Berani menjadi perilaku Yahudi enggak? Jadi seperti itu Pak Kiai. Luar biasa, tahu banget. Termasuk di Palestina sana, Syam, bahwa nanti hadis Muslim, nanti ada pohon-pohon yang namanya workot. Kan hadis sahihnya, jadi wahai Muslim, ya Abdullah, ini lu orang Yahudi podo ngumpet di belakangku, faktulu, maka bunuhlah. Mereka juga senyum, meskipun 6 bulan workot, tapi waktunya kan belum terjadi. Nanti jangan-jangan kami sudah tobat semuanya. Itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gamblingnya tinggi, haram nanti dicuci, ya kan begitu. Utang nanti dicuci bisa, ya kan begitu jamaah dimuliakan Allah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau Palestina yang jelas Islam, dan mengapa masyarakat Islam Indonesia tidak membantu untuk menyelesaikan sampai sekarang berarti kualitas rumah untuk nanti jadi dulu oleh Yahudi. Mari kita bandingkan dengan Indonesia. Indonesia itu 90% Islam. Tapi kita ingin punya pemimpin yang Islam betul, itu sekali. Itu loh. Kita ingin mengaminkan doa-doa para kiai-kiai itu, tapi kalau nggak jalan-jalan, ya Mbak, jangan marah-marah. Ya. Pertama, Subhanallahil azim, agung Allah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat di surat Ali Imran 149. Kadang-kadang unik baca ayat ini. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Allah lah yang mempergilirkan hari, bulan dan seterusnya. Karena dipergilirkan, kita ketemu siang, kita ketemu malam, dan akhirnya kita ketemu Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang unik bahwa masalah al-harbu sijar, kompetisi itu gantian. Tidak ada jaminan yang benar itu menang, tidak ada jaminan. Meskipun ujungnya yang benar itu masuk surga. Wal aqibatu lil muttaqin. Tapi tidak ada. Karena apa? Karena itu adalah sebuah sejarah. Sejarah itu mengungkap bahwa keperbiakan seseorang dengan kebenaran itu seberapa, keperbiakan seseorang jadi dengan kebatilan itu berapa. Meskipun batal, tapi dikerumunin orang, pasti menang, jamaah dimuliakan Allah. Itu ngeri. Siapa sih ngomong itu? Sing ngomong baik para habaib, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana? Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binidhamin. Meskipun kamu benar, tapi kocar kacir, pasti akan dilibas dengan kebatilan yang terstruktur dengan baik. Itu bukan kajian sekarang, itu kajian zaman dahulu kala, zaman dimuliakan Allah. Nah begitu, ya Pak ya. Kenapa? Misalnya, wong negara Islam, kenapa tidak membantu Palestina? Lah tadi hadisnya udah dibaca. Kalau misalnya malbasuhu
Kita nggak bilang haram. Pakaiannya dari Eropa, makanannya dari Cina, pikirannya dari Amerika misalnya. Lah kan ini cuman gelundungan tubuh, onggok tubuh jamaah. Tahu onggok enggak? Kalau bahasa Jawa onggok itu apa? Onggok itu ini debok atau ini kelapa. Pohon kelapa ini kan dipenggal-penggal 3 meter, 3 meter. Itu loh onggok tuh gelundung begitu. Itu bukan bahasa saya, itu bahasa Al-Qur'an. Coba baca surat Al-Munafiqun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Tuh kan begitu kan? Jika kamu melihat mereka sangat mengagumkan performanya. Nah gitu. Ka'annahum khusyubum musannada. Seakan-akan kayak onggok-onggok yang disandarkan. Ya ketoke wong, tapi isinya orang wong jamaah dimuliakan Allah. Karena wa malbasu haram, wa mat'amu haram, wa ghudhiya bil haram. Akhirnya apa? Ya bener kalau metunya seperti itu. Ya makanya, ya kan tadi udah bilang, kita ini ngaji, ada Qur'annya, ada ayatnya. Metu nongkono udah beda jamaah dimuliakan Allah. Ini yang jadi masalah itu. Ya, makanya teman-teman negara Arab juga kemudian penyikapan terhadap Palestina seperti itu. Satu. Yang kedua, memang bumi Palestina, Syam, itu adalah bumi mahsyar. Itu hadis. Dan itu mulia. Ya. Nabi Ibrahim yang duduk atau nongkrong di situ jemaah. Nabi Ibrahim hijrah dulu membangun Masjidil Haram Makkah. Lalu balik lagi 40 tahun kemudian baru membangun Masjidil Aqsa. Hadis Sahih Bukhari. Satu orang insinyurnya kira-kira begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Dari satu mbah. Mestinya kalau mau apik ya wis bareng-bareng kan kira-kira begitu. Tapi juga memang ada udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqal. Ini Quran yang bicara bahwa Bani Israel setelah kocar-kacir maka ada ayat baliklah kamu kepada bumi nenek moyang kamu. Nenek moyangnya mereka siapa? Mbah Ibrahim itu yang juga nenek moyang kita juga. Ya, karena Nabi Ismail diletakkan di Faron di Makkah itu dan kemudian beranak pinak, makanya Nabi Ismail disebut Abul Arab, bapaknya orang Arab. Ini clear sejarah sudah selesai. Nabi Allah Ishaq, adiknya Nabi Allah Ismail, ada di Syam, ada di Palestina, memakai bahasa Suryani dan kemudian bapaknya Bani Israel. Begitu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, utuk-utukan ini, utuk-utukan sejarah itu terjadi terus. Tapi rupa wasiat kepada Bani Israel, wasiatnya yang terakhir adalah kamu menyembah Allahnya para nenek moyang kamu, kemudian kamu mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Nabi isyarat, ternyata dua hal ini tidak dipenuhi. Makanya mereka merubah Allah menjadi Uzair. Sepeninggal siapa? Sepeninggal Musa alaihi salatu wassalam. Inilah kemudian terjadi di sebuah perjalanan sejarah. Maka mereka kemudian jadi tidak merasa bersalah karena Tuhan aku bukan Allah, Tuhan aku adalah Uzair. Di zaman Musa sendiri alaihissalam, Tuhan aku adalah anak sapi. Pada waktu Musa pergi 40 hari, maka diganti oleh Samiri, anak sapi. Kemudian di zaman Nabiullah Isa juga terjadi perubahan itu. Jadi mereka tidak merasa bersalah dan karenanya nanti Nabi Isa diturunkan kembali untuk menuntaskan semua keruwetan permasalahan ini. Hadis Sahih Bukhari, 4 hal tugasnya Nabi Isa alaihissalam. Coba 4 hal ini jemaah ulang kembali. 4 hal apa coba tugas? 1,
membunuh Dajjal. Catat baik-baik. Tugas Nabi Isa menurut Sahih Bukhari, 1 membunuh Dajjal. Maaf. 2 adalah menghancurkan salib. Yang ketiga apa coba? Yang ketiga mengharamkan babi. Yang keempat apa? Membatalkan, menggulitanya sistem pajak ini, jamaah dimuliakan Allah. Ini tugasnya Nabi Isa. Silahkan cek pulang di sini, nanti cek ini. Ini adalah urusan mereka, bukan urusan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Bapak? Pajak itu haram. Ya, saya tidak mengatakan pajak itu haram karena itu hukum. Tapi kalau pada kepepet semuanya dan utang besar, maka salah satu ongkosnya untuk membayar utang adalah naikin pajak, kan begitu aja kan? Itu clear. 4 ini dibawa pulang jamaah. Jangan ngedumel-ngedumel, muka kelihatannya gondok, tapi ini ilmu. Nabi Isa bagian dari mereka dan harus menyelesaikan permasalahan ini. Hampir tidak ada kaitannya dengan umat Muhammad SAW. Makanya begitu datang, di situ ada kepemimpinan pada waktu itu nanti. Wahai Nabi Isa, kamu mau menjadi imam atau aku menjadi imam? Yo, kamu yang jadi imam. Ini bukan era saya. Ini aku bayar utang umat-umat terdahulu ini. Kira-kira begitu jamaah dimuliakan Allah. Coba omongan saya ini direkam dan dicatat, nanti dicocokkan dengan hadis yang ada di Google yang ada. Kalau perlu dicek dengan para ulama al-mukarramin semuanya. Ya ini alurnya seperti itu. Maka Nabiullah Isa harus turun. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Nanti ketika sudah dijelaskan semuanya itu, sebagian besar mereka yang ada pada beriman yang sebenarnya. Sebagian yang lain tetap bilang, lo bukan Isa, bukan Yesus yang sebenarnya. Jadi seperti itu. Ini ada di Quran yang ini terakhir ini. Nah gitu Bapak Ibu ya. Cukup ya? Hah? Jawabnya ada di Bapak Ibu sendiri. 1, yang kedua, Indonesia tidak berdiri sendiri. Jadi semuanya atas izin Allah, semua ini harus ada keterkaitannya semuanya. Makanya kalau Bapak cuman sendiri, akhirnya hidup di gang, sakit di gang, mati di gang, jamaah dimuliakan Allah. Akhirnya memang kita harus banyak relasi, banyak teman, banyak sahabat. Jadi tidak ada relasi yang paling kuat kecuali relasi aparat perangkat. Ada 83.600 desa di seluruh Indonesia. Ada 38 provinsi. Sekarang ini ada 568 kabupaten kota. Pegang semua. Jadi aparatur ini itulah teman Anda. Karena sahabat Nabi itu jumlahnya ada 124.000. Sekarang jumlah sahabat kiai berapa? Ada misalnya 15.000. Siti dan mencar-mencar kemana-mana dan semangatnya tidak sama. Saya jamin keok sebetulnya jamaah dimuliakan Allah. Paham enggak? Ini secara teori aja. Jangan bicara takdir, karena takdir ada 3. Jadi takdir, ada orang yang menunggu takdir, ya wis engko tergantung takdir. Ada orang yang menjemput takdir dan ada orang yang menciptakan takdir. Orang materialis itu orang yang menciptakan takdir. Takdirnya hari ini kamu mau menang, kerja, nampak kerjanya. Itu namanya menciptakan takdir. Begitu jamaah dimuliakan Allah. Ini omongan panjang banget, cukup aja sekian. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ya Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi sya'banina wa ballighna Ramadan
وبلغنا رمضان. اللهم ارزقنا الصحة والعافية والسلامة من كل بلية يا الله. خصوصا جماعة مسجد Al-Ittihad ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wa ansuril muslimin. Allahumma ansuril Islam wa a'izzal muslimin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ir biladil muslimin, khususan Palestin ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.